terhadap murka dan memohon kebaikan hati mereka lebih daripada Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, saudara-saudara Yusuf ini memperlakukan bahwa ketakutan, kecemasan, kebimbangan mereka ini mereka tempatkan di dalam hidup mereka, sehingga mereka coba menggantikan itu, kepada situasinya kepada Yusuf. Ya, maksud saya di sini adalah mereka melebih-lebihkannya, sehingga mereka tidak ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, dan mereka menganggap bahwa hanya Yusuflah yang akan dapat membantu mereka. Tetapi mari saudara dan saudari, kita tempatkan hati kita, hidup kita hanya memandang kepada Tuhan. Ya, hanya memandang kepada Tuhan. Lalu dikatakan di sini juga bahwa aku inikah pengganti Allah yang hanya dalam tangannya ada hak pembalasan itu? Tidak, aku akan menyerahkan kamu ke dalam balas kasihannya. Yusuf berkata di sini bahwa dia itu bukan pengganti Allah. Maksud pengganti di sini boleh kita terjemahkan, apakah aku ini Allah? Dalam terjemahan bahasa bersih Bernio dikatakan bahwa adakah aku ini Allah? Ya. Nah, kita tidak boleh menempatkan ketakutan kita, kebimbangan kita, kecemasan kita itu melebihi, sehingga kita menukar situasi itu daripada lebih percaya kepada Tuhan. Ya, lebih percaya kepada Tuhan. Tetapi mari kita memandang terus kepada Tuhan. Orang-orang yang melakukan pembalasan sendiri sebenarnya telah merampas kedudukan dan hak Allah. Nah, di dalam Roma 12 ayat 19, di dalam Roma pasal 12 ayat 19, kita melihat Paulus memberi tahu kepada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di Roma pada waktu itu, ya, 12 ayat 19. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman. Saudara dan saudari, ini yang dimiliki Yesus. Walaupun dia mengetahui bahwa saudara dan saudara-saudaranya itu telah melakukan kesalahan kepadanya, ya, yang sangat mengerikan kepada Yusuf, tetapi dia tidak membalaskan itu karena dia memandang kepada Allah. Ya, dia memandang kepada Allah apa yang mereka sudah lakukan kepadanya. Jadi dia tidak menuntut pembalasan. Seperti yang kita lihat di dalam Roma tadi, bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan kita. Ya. Yang terakhir, poin yang terakhir dari Yusuf ini adalah Yusuf memperingankan kesalahan. Yusuf memperingankan kesalahan. Di dalam ayat yang ke-20 kita melihat bahwa Yusuf rela mengampuni. Yusuf rela mengampuni saudara dan saudarinya, saudara-saudaranya. Dan dikatakan di sana bahwa biarpun mereka rekakan atau berniat jahat kepada dia, tetapi yang dipandang oleh Yusuf adalah Allah mereka-rekakan kebaikan. Walaupun jahat, walaupun keadaan yang tidak baik yang sedang dia alami, ya, dia dijual
dia menjadi hamba, masuk dalam penjara, dituduh lagi mengganggu rumah tangga orang. Tetapi dia tidak menganggap semua kejahatan itu sebagai suatu yang menghalang dia untuk melihat kepada Tuhan. Dia tetap melihat kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di situasi yang sekarang ini yang sedang melanda kita, yang menjadi kecemasan, yang menjadi kebimbangan, yang menjadi ketakutan ramai orang, dan ini sangat jahat. Mengapa saya katakan jahat? Karena ini bukan saja orang ini mendapat sakit, mendapat yang tidak baik, tetapi mengakibatkan maut. Jadi sangat jahat. Dan ini menimbulkan setiap orang mengalami rasa cemas, bimbang, dan takut. Juga mencurigakan situasi ini, ya. Apa yang mungkin dilakukan oleh banyak orang di dalam hal ini, tetapi Yusuf memandangnya berbeda, ya, kepada saudara-saudara. Jadi mari saudara, di dalam keadaan yang tidak baik ini, yang jahat di situasi kita sekarang ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan, yang dapat mengubah menjadi yang tidak baik ini menjadi baik, seperti yang yang terjadi kepada Yusuf, ya, seperti yang terjadi kepada Yusuf. Di dalam Yesaya 9 ayat 7 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, saya tidak membaca ayat ini, Anda perlu memperhatikannya di rumah ataupun pada waktu Anda lapang, di mana ayat-ayat ini menyatakan, saudara dan saudari, tentang kesombongan orang Israel, sifat tidak mau bertobat, tidak bersedia merendahkan diri, tidak berbalik kepada Allah dengan hati yang menyesal dan remuk. Yang mereka lakukan, datang mereka menantang, dan akibat dari tindakan mereka ini, ya, mereka terpisah, terbuang daripada Tuhan. Maka itu saudara dan saudari, mari kita melepaskan rasa cemas kita, rasa bimbang kita, rasa takut kita kepada Tuhan. Mari kita lepaskan kecurigaan kita, dan mari kita memandang kepada Tuhan seperti Yusuf memandang Tuhan, yang tidak naik menjadi baik. Yang terakhir, di dalam kesimpulan, mari kita memandang kepada Allah dengan satu masa depan yang disediakannya, ya. Walaupun kita ini sudah jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan berjanji dan sudah menyediakan tempat yang baik, ya, yang baik, sehingga kita dapat mengalaminya ketika kita percaya, ketika kita memandang kepada Dia. Yang kedua, tidak curiga tetapi mempunyai hati mendekat kepada Tuhan. Tidak curiga tetapi mempunyai hati yang mendekati Allah. Dan yang ketiga adalah memiliki balas kasihan dan berdamai dengan Allah. Dan yang terakhir adalah rela mengampuni dan bersedia merendahkan hati di hadapan, dapat memandang kepada Tuhan. Kita perlu semua ini. Saya harap firman Tuhan yang kita sudah belajar pada pagi hari ini, di dalam firman Tuhan ini membantu kita untuk dapat memandang kepada Tuhan di masa depan kita, ya, untuk mengurangi kecemasan, mengurangi kebimbangan dan juga ketakutan kita.
yang sedang berlaku kepada kita saat ini. Ya. Dan ramai orang yang mengakibatkan suasana yang sangat tidak baik. Ya. Tapi mari kita memandang kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus, saya akhiri firman Tuhan ini dengan seperti yang di permulaan tadi saya mengajak kita untuk melihat satu pantun tentang memandang, ya. Dan saya akhiri juga firman Tuhan ini dengan satu pantun, ya, dengan satu pantun yang berbunyi begini. Bila memandang ke muka laut, nampak sampan mudik ke hulu. Bila terkenang mulut menyebut, memandang kepada Tuhan ingat selalu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu yang kami sudah belajar sebentar tadi, bahwa kami perlu memandang masa depan kami bukan dengan kecemasan, bukan dengan kebimbangan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan curiga, tetapi kami melihat masa depan kami dengan memandang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami belajar bagaimana Yusuf menangani situasi ini dengan memandang kepada Tuhan, dengan merendahkan hati di hadapan-Mu, mengakui kedaulatan-Mu sebagai Allah yang memberikan yang tidak baik menjadi yang baik pada ke depannya. Terima kasih Tuhan, penghiburan yang Kau sudah berikan kepada kami lewat firman-Mu ini. Berkaryalah di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang lebih tajam kami dapat alami, kami dapat ketahui, kami dapat mengerti lewat daripada kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.